Welcome back to my channel. Sekarang pukul berapa? Kita coba lihat. Sekarang udah pukul 2.32. Ya, video kali ini saya mau coba membahas ya, kan, buat kalian yang bilangnya aku udah jagonya nonton YouTube apa segala macam udah jago. Kurang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Masih kurang. Itu masih kurang. Jadi banyak sih yang kalian perlu latih lagi di meja biliar ini, ya kan. Jangan beranggap-anggap saya ini coach ya, saya ini pemain dulunya, ya kan. Pemain taruhan, ya kan. Oke. Yang kali ini mau saya bahas, kenapa harus Q lokasi padahal yang lain bisa memilikinya. Itu sih oke sih kalau punya Q lokasi atau enggak, ya kan. Ya mau denger ngomongan aku ini, ya kan, aku ya sebagai pemain dulu, ya kan, di taruhan di apa ya, aku sarankan, ya kan, dulu aku nggak pernah pakai QQ sendiri. QQ lokasi sih udah cukup, ya kan. Untuk sekarang sih ya udah paham. Sekarang kan udah di tahun 2026, aku mempunyai Q itu di tahun 2025, ya kan. Q aku itu mereknya Q aku itu mereknya Fury Batmatch One, ya kan, karbon. Yang istilah karbon itu udah pasti defleksinya oke banget, ya kan. Jadi buat kalian yang mau QQ yang kayak punya aku nih, Q karbon lah, Q kayu lah, yang berkualitas yang apa, boleh aja sih. Sekarang cuman yang kasih tahu yang tadi, ya kan, sebelumnya, kan, kok bisa sih pakai Q, kasih dulu untuk belajar, ya kan. Lagian yang kita pelajarin ayunan, bukannya cakep pamer, ya kan. Kita punya Q, jangan kita pamer gitu sama kawan, aku punya Q, itu jangan, ya kan. Aku nggak mau zaman yang aku dulu sekarang itu kembali lagi, ya kan, kayak gitu. Udah banyak sih dulunya yang kayak gitu, ya kan, sombong, ya kan, sombong. Udah punya Q, udah jago, padahal tep kalah sama Q lokasi. Daripada Q yang kalian beli. Oke. Sudah cukup paham. Jadi yang harus kita pelajarin banyak lah, ayunan segala macam, stance apa, pandangan, cara pandang apa gitu. Berapa lama aku akan cun, itu yang dibilang, ya kan. Berapa lama yang aku cun itu tergantung pemainnya. Kalau dia sering latih ya bakal cun, kalau dia nggak sering latih ya agak lama lah cunnya. Kalau dia sering tiap hari latih, 1 hari 2 jam, 1 hari ya ekstranya lah, ya kan, 1 sampai 6-7 jam, ya besoknya lagi segitu kok sanggup dia. Ya moga-mogahan cepet cun lah dia, ya kan. Kita nggak tahu berapa lama kita bisa cun, jadi ya segitulah, ya kan. Lebih banyak latih itu kalau ada botol aqua, botol bir, ya dipergunakan tuh, lubangnya tuh bagus tuh untuk melatih kita, daripada kita beli alatnya mahal. Pakai botol minuman bir udah bisa lah kita masuk. Oke, ya tadi aku bilang itu bahas itu,
bir udah bisa, pakai botol aqua bisa, tapi lebih bagus yang besar dulu botol aqua, pelan-pelan botol bir digunakan. Kita beli ya kan harus beli apa udah gitu. Itulah dulunya aku latih, aku menggunakan botol atau botol bir, botol aqua, botol bir bisa. Apa saja yang perlu dilatih ya, yang tadi gue bilang ya kan, apa saja yang perlu dilatih ya udah pasti ayunan. Yang pertama ya kan, ayunan itu ya perlu dilatih ya. Itu yang memastikan kita bola eksekusi itu biar bisa masuk. Yang kedua, stand kita, cara berdiri kita ya kan, banyak itu cara berdiri itu ya, yang bisa kalian lihat di channel ya kan. Ibarat kayak turnamen kan ada tuh yang turnamen yang atlet yang ada nama, kalian lihat itu cara berdiri mereka, cara stand mereka. Ada juga di kos-kos yang di channel-channel kos itu ada juga ngajarin cara stand, cara berdiri yang benar ya kan. Itu pun perlu dilatih jangan yang bengkok itu ya kan. Ya aku dulu itu kalau aku belajarnya sih nggak nonton YouTube, nggak ada apa, aku perhatikan yang ahli-ahlinya, aku tiruin itu semua ya kan, jadi aku praktekin ya, pas. Oke, itu aja. Yang kedua, yang ketiga visualisasi yang perlu kita jelas. Visualisasi itu perlu ya kan. Itu yang ketiga, visualisasi gospel. Cara pandang atau segalanya ya kan yang harus kita perhatikan. Gospel itu perlu, visualisasi itu perlu, semua yang kita pandang itu perlu kita pelajarin. Buat kau yang memang hobi ya kan di biliar itu ya kan, buat kau yang hobi ya diperhatikan, dipelajarin, pandang mana ini bola ini kemana. Oke. Itu ya yang aku kasih tahu ya kan, buat kalian yang serius, yang hobi belajar di biliar, yang pengen ngucen ya gitu, dipelajarin itu visualisasi, gospel, semua segala macam. Oke, untuk yang keempat ya bridge ya, bridge itu perlu bridge. Banyak variasi bridge itu, ada multifungsinya. Bridge itu multifungsinya banyak sih. Yang kalian lihat itu ya kan, yang kayak Bata Reyes lah, kayak Sven Van Boning lah ya. Kalian semua sudah siap untuk menjalani tes? Siap! Ya kan, gitu. Kalau perhatikan bridge mereka ya kan, yang pun ada juga coach ngajarin cara bridge itu ya, perlu kalian perhatikan, perlu kalian ingat, itu penting ya kan. Jangan bridge abal-abalan gitu. Itu sih terserah kalian ya kan. Kok aku bilang sih pelajaran bridge yang diajarin sama coach channel sebelah gitu, itu perlu. Oke, itu yang keempat. Selebihnya yang kelima ya terus dilatih. Yang kelima ini terus dilatih sampai satu titik tun udah
udah bisalah kalian memiliki Q pribadi gitu. Nanti kalian tahu lah rasanya gimana ketika kita sebelumnya tidak memiliki Q dan sesudah gitu. Perbedaannya nanti kalian tahu rasanya gimana. Oke? Kenapa harus begitu? Ya memang harus begitu kok kita mau jadi pemain. Semua kita harus ngerasain. Itu yang dari mana harus kita rasain gitu. Oke? Penjelasannya cukup singkat sih. Perbanyak berarti perbanyak belajar, perbanyak baca buku, perbanyak nonton video, perbanyak latihan. Oke? Ya, paham kan? Video yang cukup sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa di video selanjutnya ya di meja biliar. Nanti ya akan kita tahu gimana cara masuk bola, cara parkir buat kalian ya kan. Akan kasih tahu cara parkirnya gimana, tapi perbanyak dulu berarti. Oke? Video yang cukup sampai di sini dulu. Izin dulu ya. Ingat jangan lupa share video ini, like dan komennya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, buat aku Evin Saputra. Salam olahraga. Bye. Perhatikan juga kandakannya. Baru apa enggak. Oke. Bye.